Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar nih untuk semua anak-anakku kelas 10? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih belajar dari rumah. Baik, kembali lagi bersama saya Bapak Mahmudi Pradaya SS dalam pelajaran sosiologi. Sosiologi mengasyikkan. Nah, pada pertemuan minggu ini kita akan membahas mengenai rancangan penelitian sosial, pendekatan penelitian sosial, subjek penelitian, populasi, sampel, serta pengumpulan data. Dari itu, saya harapkan kepada seluruh siswa-siswi saya agar dapat mengikuti video pembelajaran ini dari awal hingga akhir, supaya kalian dapat mengetahui dan memahami materi ini secara sepenuhnya. Jangan mengikuti video pembelajaran ini hanya untuk kepentingan absen saja. Baik, langsung saja kita masuki ke dalam materi kita. Yang pertama, mengenai rancangan penelitian sosial. Nah, dalam istilah penelitian, ada tahapan awal yang harus dilakukan sebelum melakukan yang namanya penelitian. Apakah itu? Yaitu dia rancangan penelitian sosial. Nah, rancangan penelitian sosial ini, biasa kita sebut dengan proposal penelitian. Nah, di dalam proposal penelitian ini terdapat beberapa elemen-elemennya. Nah, apa saja dia? Nah, dalam proposal penelitian terbagi menjadi 3 bab. Bab pertama ialah bab pendahuluan. Nah, dalam bab pendahuluan ini terdapat 4 aspek di dalamnya. Apa saja? Yang pertama ialah latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah ialah alasan kalian memilih fenomena tersebut untuk dijadikan sebagai permasalahan dalam penelitian tersebut. Nah, kemudian yang kedua ialah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini penekanan dari latar belakang masalah yang biasanya berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang mewakili kemudian dijawab nantinya. Kemudian yang ketiga ialah tujuan penelitian. Apa sih tujuan kita dalam melakukan penelitian ini? Nah, setiap fenomena, setiap dari penelitian pasti memiliki tujuannya masing-masing. Dan yang keempat ialah manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini dari penelitian tersebut dapat kita ambil apakah manfaatnya, kegunaannya apa dan sebagainya. Nah, itu ada di dalam manfaat penelitian. Nah, ini berada pada bab pertama yaitu bab pendahuluan. Kemudian bab yang kedua yaitu kerangka teori atau landasan teori. Nah, di dalam landasan teori ini terdapat 2 komponennya. Yang pertama ialah hipotesis. Nah, hipotesis ini hanya berlaku pada penelitian kuantitatif. Nah, di dalam hipotesis ini terdapat 2 jenis hipotesis. Tapi sebelumnya, apakah kalian mengetahui arti dari hipotesis? Hipotesis ialah jawaban sementara. Nah, jadi kalau seandainya kita bahas jawaban sementara, pada hipotesis itu ada 2. Yang pertama ialah HA, yang kedua adalah HO. Nah, HA ini adalah hipotesis kerja, yang mana ada hubungan antara jawaban sementara dengan hasilnya nanti. Kemudian yang kedua ialah HO atau H0. Sedangkan H0 ini adalah hipotesis tidak ada hubungannya antara jawaban sementara dengan jawaban yang akan didapatkan nantinya. Nah, itu merupakan yang pertama yaitu hipotesis. Kemudian di dalam landasan teori juga atau kerangka teori juga berisi tentang teorinya. Ketika kita dalam melakukan penelitian harus ada landasan teori yang mendukung untuk melakukan penelitian tersebut. Misal nih, kita melakukan penelitian mengenai pendidikan, otomatis kita harus memasukkan teori tentang pendidikan. Nah, itu merupakan bab yang kedua tentang kerangka teori atau landasan teori. Nah, yang ketiga ialah metodologi. Nah, pada bab yang ketiga ini ialah cara-caranya, bagaimana untuk melakukan penelitiannya. Dengan menentukan dulu, yang pertama ialah tempat penelitian, di mana kita akan melakukan penelitian. Kemudian yang kedua ialah jenis penelitian. Nah, dalam penelitian ini kita menggunakan jenis yang mana? Minggu kemarin kita sudah membahas tentang jenis-jenis penelitian. Nah, yang ketiga ialah teknik pengumpulan data. Apakah data kita berdasarkan kuantitatif atau kualitatif? Nah, kemudian yang keempat adalah teknik analisis data. Nah, bagaimana cara kita untuk menganalisis datanya? Dan yang terakhir adalah unit analisis. Nah, itu merupakan bab yang ketiga tentang metodologi penelitian.
Nah, kemudian kita akan memasuki materi selanjutnya yaitu tentang pendekatan penelitian. Nah, di dalam penelitian biasa kita menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Nah, kita akan membahas dulu nih perbedaan-perbedaannya. Nah, dalam pendekatan kuantitatif, yang pertama ialah ada intervensi terhadap subjek. Nah, kemudian yang kedua datanya berupa angka. Yang ketiga, subjeknya banyak. Yang keempat, terdapat jarak dalam interaksi. Dan yang kelima, analisis data dilakukan setelah terkumpul data. Nah, ini ialah pendekatan kuantitatif. Sedangkan pendekatan kualitatif, yang pertama, dia bersifat alamiah. Kemudian yang kedua, bersifat deskriptif atau menjelaskan. Yang ketiga, subjeknya itu terbatas. Yang keempat, kontak personal secara langsung dengan informannya. Dan yang kelima ialah analisis data dilakukan secara induktif. Oke ya. Nah, kemudian di dalam interaksi atau di dalam penelitian kualitatif ini terdapat beberapa kata lain. Nah, yang pertama ialah studi kasus. Nah, studi kasus ini biasanya dilakukan oleh mereka-mereka yang memiliki jurusan-jurusan yang jauh. Misalnya hubungan internasional. Nah, hubungan internasional biasanya menggunakan metode studi kasus dan menggunakan keperpustakaan. Kemudian yang kedua ialah fenomenologi. Nah, kalau kita lihat dari fenomenologi, penelitian kualitatif ini dilihat dari fenomenanya. Oke, kemudian yang ketiga adalah etnometodologi. Nah, kalau etnometodologi dilihat dari perilaku sosial masyarakatnya. Sedangkan yang terakhir adalah etnografi. Nah, kalau etnografi dia dilihat dari kebudayaan dan aspek-aspek kebudayaan. Nah, ini merupakan perspektif dalam pendekatan penelitian, yaitu penelitian kuantitatif dan yang kedua ialah penelitian kualitatif. Kemudian yang selanjutnya ialah subjek penelitian. Nah, subjek penelitian. Nah, apa yang dimaksud dengan subjek penelitian? Subjek penelitian adalah orang yang akan kita lakukan penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai subjek atau sebagai objeknya lah kalau kita sering umumnya gitu ya kan. Nah, dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif sebutan untuk subjek penelitian ini berbeda. Nah, kalau penelitian kuantitatif, penelitian kuantitatif disebut dengan responden, sedangkan penelitian kualitatif disebut dengan informan. Nah, ini adalah subjek penelitian, orang yang akan kita teliti. Nah, itu merupakan yang pertama ya. Nah, kemudian dalam subjek penelitian ini terdapat populasi. Nah, populasi ini apa? Populasi ini merupakan wilayah keseluruhan. Misal nih, kita di SMA Negeri 5 Bagan Sinembah. Nah, kalau kita bahas secara keseluruhan SMA Negeri 5 Bagan Sinembah, maka SMA Negeri 5 Bagan Sinembah kita jadikan sebagai populasi. Kenapa? Karena SMA Negeri 5 Bagan Sinembah ialah wilayah secara keseluruhan. Oke ya. Nah, setelah populasi terdapat yang namanya sampel. Nah, sampel inilah dalam sebuah populasi itu tidak bakalan kita keseluruhan untuk menjadikan subjek penelitian. Maka dibutuhkanlah yang namanya sampel. Sampel ini hanya sebagian dari beberapa orang dalam wilayah tersebut yang kita jadikan sebagai media kita untuk dijadikan sebagai subjek penelitian. Nah, dalam penelitian sampel ini, dalam memilih sampel ini terdiri menjadi dua. Nah, yang pertama ialah penelitian yang diambil secara acak atau sampel yang diambil secara acak. Nah, kalau sampel yang diambil secara acak ada 5 caranya. Nah, seperti apa? Yang pertama ialah sampel acak sederhana. Nah, jadi kita memang secara acak ambilnya. Nah, kalau biasanya kalau menggunakan sampel acak sederhana ini ada istilah yang dikenal biasanya dengan metode arisan, yaitu dikocok, kocok keluar namanya. Nah, itulah yang kita jadikan sebagai subjek penelitian kita. Kemudian yang kedua ialah sampel berstrata. Nah, atau kita kenal dengan istilah stratified random sampling. Nah, kalau berstrata berarti dianya ini berkelas. Di setiap tingkatannya ada. Jadi di SMA Negeri 5 Bagan Sinembah kan ada 3 kelas kita kan. Ada kelas 10, ada kelas 11, ada kelas 12. Nah, berarti dari setiap kelas 10 kita ambil sampelnya. Kelas 11 kita ambil sampelnya. Kelas 12 kita ambil sampelnya. Nah, berarti kalau seperti ini kita sebut dengan sampel berstrata. Nah, kemudian yang ketiga ialah sampel kelompok. Nah, di SMA Negeri 5 ada berapa kelompoknya? Ada 13 kelompok di SMA Negeri 5. Ada 13
rombongan belajar ya kan, ada 10 MIA 1, 10 MIA 2, 10 I 1, IS 2, IS 3, 11 MIA 1, 11 MIA 2, 11 I 1, 11 IS 2, 12 I 1, 12 IS 2, 12 MIA 1, 12 MIA 2. Berarti ada 12 kelompok. Nah, dari setiap kelompok ini kita mengambil beberapa orang yang kita jadikan sebagai sampel kita. Nah, berarti kalau kita menggunakan metode tersebut, kita menggunakan yang namanya sampel kelompok, ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ialah sampel wilayah. Nah, kalau sampel wilayah berarti kita mengambil berdasarkan wilayahnya. Nah, misalnya nih kita meneliti mengenai masyarakat etnis Jawa, otomatis kita melakukan penelitiannya di wilayah mereka-mereka yang berkedudukan sebagai masyarakat Jawa. Oke ya. Nah, kemudian yang kelima ialah sampel proporsi. Nah, kalau sampel proporsi ini kita menyesuaikan berapa kebutuhan kita. Jadi misal nih, saya membutuhkan 20% setiap dari kelasnya. Otomatis kalau 20% kita akan membagikannya. Nah, caranya seperti apa untuk proporsi? Berarti 20 per 100 dikali 34. Misalnya untuk MIA 1 ada 34 orang. Untuk MIA 2 ternyata ada 40. Berarti 20 dikali 40 per 100. Yang dibutuhkan adalah 8 orang. Sedangkan tadi yang 34 adalah 3,4. Nah, kalau kita biasa ya penelitian itu, kalau misalnya dia jumlahnya udah 3,5 ke bawah, berarti kita genapkan ini ke 3. Sedangkan misalnya kalau 3,6 berarti kita genapkan ke atas. Berarti 34 kali 20 tadi berapa misalnya gitu, karena nah kalau 34 kali 2 tadi berarti 68 ya kan. Nah, 68 berarti bisa kita genapkan menjadi 7 orang. Nah, berarti tadi MIA 1 7 orang, sedangkan MIA 2 karena 40 siswanya 8 orang. Nah, ini berdasarkan proporsinya. Kita ambil berapa, mau kita ambil 10% kah, 20% kah, atau berapa. Namun biasanya yang diambil itu adalah 20%, ya. Nah, itu merupakan teknik pengambilan sampel secara acak. Kemudian sampel juga ada yang tidak acak. Nah, tidak acak itu ada 3. Yang pertama ialah sampel bertujuan. Nah, apa yang dimaksud dengan sampel bertujuan? Nah, sampel bertujuan adalah sampel yang kita ambil sesuai dengan penelitian kita, tujuan kita. Nah, kalau seandainya kita ingin meneliti mengenai mereka-mereka yang berprofesi sebagai dokter, otomatis kita mengambil sampelnya itu bertujuan mereka-mereka yang memiliki profesi sebagai dokter. Nah, berarti itulah sampel bertujuan. Kemudian yang kedua ialah sampel kuota. Nah, kalau sampel kuota kita sudah menentukan berapa jumlah sampelnya. Misal nih, dalam penelitian ini kita membutuhkan 50 orang. Nah, maka 50 orang ini udah kita tentuin. Nah, caranya mengambilnya seperti apa? Nah, yaitu dia tadi, secara 50 orang, yang penting dapat kita 50 orang. Nah, berarti itu kita sudah menggunakan yang namanya sampel kuota. Nah, kemudian yang keenam ialah sampel beruntun. Nah, sampel beruntun ialah sampel yang kita ambil, misal nih, dianya masyarakat Jawa pada etnis Batak. Nah, otomatis kalau misalnya seperti itu, nah, orang Jawa yang ada di etnis Batak itu sedikit, ya kan? Jadi nanti kita nggak tahu di mana orang-orangnya. Nah, kita melakukan pendatangan terhadap rumah-rumahnya. Kita nanti bertanya, di mana rumah orang Jawa di sini, Bu? Di sini, kata. Kemudian kita datangi, di mana lagi, Bu? Di sini. Nah, itu disebut dengan sampling atau sampel beruntun. Nah, itu merupakan cara untuk pengambilan sampel, oke ya? Nah, Selanjutnya ialah pengumpulan data. Nah, di dalam penelitian dalam penelitian itu harus memiliki data. Nah, kita harus tahu dulu syarat-syarat data. Yang pertama ialah objektif. Nah, jadi kita nggak boleh subjektif terhadap data. Kemudian yang kedua ialah mewakili. Nah, maksudnya mewakili gimana? Kalau seandainya data kita tidak mewakili atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan, maka data tersebut tidak bisa digunakan. Otomatis dia harus mewakili. Kemudian yang ketiga ialah faktual, secara fakta, nggak boleh katanya, oke ya. Kemudian up to date, terbaru. Nah, kemudian yang terakhir adalah sesuai. Maksudnya sesuai apa? Yaitu dia tadi, berdasarkan faktual tadi, oke ya. Nah, itu ialah syarat-syarat untuk data. Kemudian kegunaan data. Nah, apa sih kegunaan data? Kegunaan data yang pertama ialah memperoleh gambaran. Kemudian yang kedua ialah memecahkan masalah. Nah, itu merupakan kegunaan data.
Kemudian yang ketiga ialah jenis data. Nah, jenis data itu, nah, ada 3 caranya. Nah, kalau misal kita lihat dari cara penelitian, ya kan, ada 3 jenisnya ya. Nah, kalau kita lihat dari cara penelitian itu, cara pendekatan maksudnya ya, cara perolehan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari cara perolehan, terdapat 2, yaitu data primer dengan data sekunder. Nah, data primer itu apa? Data primer ialah data yang kita dapatkan secara langsung di lapangan. Nah, sedangkan data sekunder ialah data yang kita dapatkan melalui sumber-sumber, misalnya seperti buku, majalah, dan sebagainya, arsip, dan sebagainya. Nah, itu ialah data primer dan sekunder. Kemudian yang kedua ialah berdasarkan sifatnya. Nah, kalau berdasarkan sifatnya ini ada 2. Yang pertama ialah penelitian data kuantitatif. Nah, data kuantitatif ialah data yang berupa angka, sedangkan yang kedua ialah data kualitatif. Nah, data kualitatif ialah data yang berupa kata. Oke? Kemudian yang ketiga adalah sumber. Nah, kalau kita melihat jenis data berdasarkan sumber ada 2. Yang pertama ialah internal, yang kedua adalah eksternal. Nah, sumbernya didapat dari dalam, nah itu kalau internal, dan sumbernya dapat dari luar apabila itu eksternal. Oke? Nah, cukup sekian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan di dalam kolom komentar. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.